الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Yang terkait sebenarnya minum obat pada saat bulan puasa itu bagaimana sih caranya, dan ada juga yang bilang kalau bulan puasa obatnya jangan diminum. Banyak hal menarik di sana. Baik, kali ini saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa, narasumber yang sudah melanglang buana di dunia farmasian. Kalau belum kenal, maka kita kenalan dulu nih, biar makin apa sayang ya. Tak kenal maka tak sayang. Sekarang kita kenalan dulu dengan Ibu Indri Mulyani Apoteker Mars. Beliau ini sebagai Kepala Seksi Pelayanan Penunjang di RSUD Kebayoran Lama dan juga sebagai pengurus PPK Sadar Bidang Tata Kelola Klinis, dan beliau adalah Dewan Pembina ISPAS Termas, yaitu Himpunan Seminar Farmasi Kesehatan Masyarakat PPIA. Cek. Dipersilakan Ibu, tepuk tangan untuk Bu Indri. Maaf tadi, saya pikir ini di sini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sebelum donor suaranya kenceng. Setelah donor tambah kenceng ya, insya Allah. Baik, Bapak Ibu semua, alhamdulillah hari ini kita bersama-sama di sini. Kalau ibarat istilah orang Sunda itu kalau menunggu buka istilahnya apa Bapak Ibu? Ngabuburit. Nah, biasanya kalau ngabuburit kita biasanya nyari takjil. Tapi herannya atau uniknya di sini kita bersama-sama nyari apa, Mbak? Nyari apa ya, Bu ya? Nyari bingkisan bukan? Ya, bisa jadi. Jadi alhamdulillah kita termasuk orang-orang mungkin yang berbeda. Saat ini kita di sini bersama nyari pahala, Mbak. Jarang ya ngabuburit nyari pahala, biasanya nyari takjil. Nah, Bapak Ibu semua, tadi betul yang tadi Mbak Novi bilang, kita ingin ngobrol ya seputar bagaimana penggunaan obat di bulan puasa. Boleh acungkan tangan, mungkin saya ingin lihat di sini apakah ada yang saat ini masih mengkonsumsi obat selama bulan puasa. Boleh acungkan tangan, Pak, Bu? Ada? Ada, Bapak satu. Bapak masih minum obatnya? Masih ya, Pak? Masih puasa juga? Masih. Nah, ya, Bapak Ibu semua, walaupun kita dalam keadaan sakit gitu ya, pasti saya yakin maunya sih puasa, betul kan? Dibanding kalau harus kodok, ya nanti kan kodok repot lagi gitu, mending sekarang gitu ya, suasananya sudah sangat meriah, bulan puasa sama-sama kita puasa semua. Nah, namun dalam beberapa kondisi nih Mbak Novi ya, ada pasien-pasien atau masyarakat kita yang memang tidak diperbolehkan puasa. Nah, kalau misalnya kita punya penyakit yang sifatnya kronis gitu ya, seperti hipertensi, diabetes, apakah masih boleh puasa? Kan gitu ya pertanyaannya. Saya yakin tadi Bapak juga yang angkat tangan mungkin punya obat rutin ya Pak yang harus diminum terus. Ya, nah untuk penyakit-penyakit kronis Mbak Novi seperti hipertensi, diabetes, memang anjuran dokter kalau memang pasiennya bisa, maka dia diperbolehkan berpuasa. Nah yang harus dicermati adalah caranya. Jadi cara minumnya, kapan minumnya? Kalau minumnya pagi ya nggak bisa, batal ya Mbak. Minumnya siang ya batal. Ya, tapi kalau minumnya di waktu sahur, di waktu buka, sebelum tidur, itu masih bisa. Jadi masih bisa terus berpuasa selama tubuh kita kuat gitu ya. Itu masih bisa dilakukan. Nah kemudian Bapak Ibu kalau misalnya ternyata tubuhnya lemah gitu ya, tidak bisa berpuasa tadi misalnya karena dia sakit keras, kita bisa ambil rukhsah sebetulnya Mbak. Memang dalam Islam kita tidak boleh memaksakan diri. Kalau memang tidak bisa atau tidak mampu dan dokter mendiagnosa tidak bisa berpuasa karena kesehatan, maka dianjurkan untuk tidak berpuasa. Seperti itu Mbak Novi mungkin untuk awalan ya.
Nanti next mungkin bisa dikembangkan dari pertanyaan. Terima kasih. Jadi itu ya Bapak Ibu semua. Jadi untuk yang tadi Bapak Ibu yang konsumsi obat rutin ataupun sedang sakit gitu ya Bu ya. Jadi memang ada kekhususan untuk Bapak Ibu semua. Cuma gini kemarin sebenarnya ada yang menanyakan ketika dia beliau sakit nih, terus ada obat yang harus dikonsumsi sampai habis. Oh iya. Nah itu kan ada yang konsumsinya 3 kali sehari, ada yang 2 kali sehari. Namun kita kan sedang berpuasa ya Bu, itu baiknya bagaimana ya? Oh iya, baik. Nah, tadi seperti dikatakan di awal, bagaimana tipsnya untuk minum obat saat puasa? Kalau misalnya dia 3 kali sehari, 2 kali sehari, atau bahkan mungkin ada yang 4 kali sehari atau 5 kali sehari. Nah, Bapak Ibu semua, untuk cara minum obat itu kita kena dengan interval waktu minum obat, Mbak. Jadi kalau 3 kali yang biasa kita pagi, siang, malam gitu ya, sebetulnya itu adalah interval waktu 24 jam dibagi 3, berarti tiap 8 jam. Idealnya seperti itu. Ketika berpuasa, maka kita boleh gitu ya, ada toleransi untuk bisa meminum obatnya. Yang pertama setelah sahur, yang kedua ketika berbuka, dan yang ketiga adalah sebelum tidur, setelah makan besar ya. Jadi itu masih bisa dilakukan. Kalau misalnya obat yang harus dihabiskan seperti antibiotik, itu bisa diminum tekniknya seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya obatnya 2 kali sehari, ini gampang. Berarti habis sahur dan habis buka. Kalau obatnya 4 kali, nah mungkin ini nih harus ada triknya. Jadi setelah sahur, setelah buka, kemudian nanti jam 11 malam, kemudian nanti di tengah malam gitu ya, diusahakan dia bisa untuk meminum obatnya. Misalnya jam 12 atau jam 1 malam lah. Itu memang kalau yang 4 kali. Cuma gini ya Bapak Ibu, kalau udah 4 kali minum obat, seharusnya sih sebetulnya fokus pada kesehatannya. Jadi sebaiknya diambil rukhsahnya untuk tidak memaksakan diri berpuasa, karena memang kondisi yang lemah gitu Mbak. Tapi kalau masih 2 kali, 3 kali masih bisa untuk dilakukan. Itu berarti yang tadi sudah dipaparkan sama Bu itu untuk Bapak Ibu semua yang memang saat ini sedang kondisinya kurang sehat dan harus meminum obat. Jadi memang masih bisa dikonsumsi ya Bapak Ibu. Jangan berarti bulan puasa lalu sedang sakit diberikan obat sampai habis, akhirnya nggak dihabisin. Iya betul. Atau malah dikonsumsinya secara tidak teratur, jadi malah makin memperberat kondisi Bapak Ibu semua. Baik, mungkin azan ya, azan asar. Berhenti dulu, dengerin azan. Dibilangin aja, mau azan dulu sambil mendengarkan. azan asar sebentar. Ini tuh by Zoom, live by Zoom ya. Oh, iya. Pertanyaan. Mitos obat yang tidak membatalkan puasa apa aja? Obat yang tidak membatalkan puasa apa aja? Kayak salep, inhaler, obat kumur-kumur, itu boleh apa enggak? Ya. Nanti bilangnya kan obatnya yang diminum. Yang tadi diminum kan obatnya. Jadi kan obat yang dioles, ada obat
obat yang dihisap, ada obat yang dihirup gitu. Itu hukumnya, bukan hukumnya sih, itu bagaimana, apakah membatalkan puasa? Ini udah mau. Oh iya, boleh. Boleh, boleh. Boleh itu kan berarti yang umum ya, pertanyaan umum. Oh iya. Nanti mau nanya seputar obat apa aja dah, apa aja boleh, nggak dibatasi. Aduh. Berarti mereka sholat asarnya di mana? Maksudnya bergantian. Udah ya? Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali ya. Sambil menunggu, kalau misalkan ada yang mau bergantian sholat asar terlebih dahulu, dipersilakan. Yang menunggu masih semangat ya nih? Masih ya. Tetep. Masih semangat. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih Bu yang masuk di netizen pada nanya. Netizen. Berarti ketika memang tadi obatnya selalu diminum, berarti untuk lebih dari itu kita nggak boleh minum obat ya Bu? Soalnya saya takut kalau misalkan minum obat itu nanti batal puasa saya Bu. Kayak gitu. Apakah benar Bu kalau misalkan kita selain obat yang memang harus rutin dan lain sebagainya, kalau cuma batuk pilek gitu-gitu atau obat yang saya jatuh gitu terus diobatin karena kalau diobatin jadi batal puasanya gitu Bu. Itu bagaimana? Mitos atau fakta nih? Cakep. Baik. Ya, menarik sekali pertanyaannya Mbak Novi, benar. Jadi kadang-kadang masyarakat bilang atau berpikir bahwa ketika saat berpuasa artinya tidak boleh ada apapun yang kita masukkan ke dalam tubuh, baik melalui mulut, telinga, mata, bahkan kalau Mbak Novi tadi jatuh ya, obat merah gitu, obat betadin gitu, nggak boleh juga karena itu memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Nah mungkin Bapak Ibu semua agar kita pahami juga bahwa yang membatalkan puasa itu adalah memang yang melalui saluran cerna. Jadi kalau misalnya segala sesuatu yang masuk melalui mulut, masuk ke dalam kerongkongan, tenggorokan sampai ke saluran pencernaan lambung ya, itu yang membatalkan puasa. Nah kalau obat-obatan yang tidak melalui saluran cerna, misalnya obat tadi, obat yang dioles, salep kulit gitu ya, kemudian mungkin ada obat asma yang dihirup, kemudian ada lagi obat tetes mata ya, obat tetes telinga, seperti itu ya, apakah itu membatalkan puasa? Nah ini udah menjadi kesepakatan para ulama bahwa obat-obatan tersebut tidak melalui saluran pencernaan maka tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu adalah misalnya yang dimasukkan ke dalam suntikan tertentu tetapi isinya adalah makanan, seperti terapi parenteral yang isinya adalah pengganti makan, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya saya disuntik ya, divaksin gitu ya, itu boleh apa enggak? Itu boleh.
Yang nggak boleh itu kita pakai NGT atau kita disuntik yang isinya nutrisi untuk meningkatkan gitu ya kekuatan puasa kita. Disuntik vitamin itu nggak boleh. Tapi kalau Mbak Nopi misalnya disuntik, memang tadi ya ada insulin, misalkan dia diabetes, dia harus pakai suntikan insulin yang disuntikan di perut misalnya ya, itu boleh nggak? Boleh. Insulin pen itu boleh. Jadi memang pembatasan itu ada, namun sebetulnya yang lainnya gitu ya, sebetulnya itu sangat-sangat fleksibel ya dalam Islam, sehingga tetap Muslim itu bisa berpuasa dengan nyaman, walaupun memang kondisi tubuhnya mungkin sedikit ya mengalami kendala atau kesehatannya kurang. Bahkan yang sakit flu tadi ya, pilek, apakah boleh berpuasa? Boleh-boleh saja Bapak Ibu. Kalau selama flu pilek berarti obat flu-nya bisa diminum tadi, bisa setelah sahur ataupun setelah berbuka. Namun harus diingat, tidak semua obat flu ini kan bisa aman ya, karena ada beberapa obat flu yang mengandung obat antihistamin. Nah, efek sampingnya adalah mengantuk. Hati-hati nih kalau para pekerja ya, bapak-bapak PPSU itu kalau misalnya flu kemudian minum obat flu yang mengandung antihistamin yang bikin ngantuk, nanti kerjanya jadi ngantuk, semakin lemas, kemudian mungkin kalau berkendara gitu ya, bahaya itu, udah ngantuk berkendara bawa motor bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, jadi nanti juga diperhatikan komposisi obatnya. Jadi pilihlah obat-obat flu misalnya ya yang tidak menyebabkan efek sampingnya yang mengantuk gitu. Ada beberapa pilihan. Contohnya misalnya loratadin gitu ya, itu tidak menyebabkan mengantuk seperti misalnya CTM. CTM kan sangat ini ya sedatif banget. Nah, kalau yang lainnya kan sedatif rendah atau bahkan tidak menyebabkan kantuk. Jadi itu yang harus betul-betul diperhatikan Mbak, untuk nanti kalau memang dia hanya sakit ringan dan perlu obat. Nah, kemudian juga di masyarakat kadang suka berlebihan. Kalau misalnya puasa, biar sehat, biar tetap kuat, itu minum vitamin banyak banget Mbak. Iya, mulai minum vitaminnya ada vitamin misalnya multivitamin diminum, vitamin D diminum, kemudian ada minyak ikan diminum, segala macam ya. Belum lagi ada madu diminum. Nah, ini juga adalah perilaku yang berlebihan. Ingat Allah kan tidak menyukai sesuatu yang berlebihan ya. Jadi untuk mengkonsumsi bahkan untuk menjaga kesehatan aja kita harus pilih-pilih gitu ya, yang mana yang betul-betul rasional gitu ya. Dalam keadaan tubuh kita berpuasa, tubuhnya agak lemas, minum multivitamin itu sudah cukup sebetulnya. Tidak perlu lagi ditambah suplemen yang lain, ada omega, kemudian ada minum lagi kalsium ya. Jadi terlalu banyak obat nanti di dalam tubuh kita. Dan jangan khawatir, sebetulnya tubuh kita itu ketika berpuasa dan ketika sehat sebetulnya tidak membutuhkan vitamin yang berlebihan Mbak, karena dia punya mekanisme sendiri untuk beradaptasi dengan siklus tubuh yang baru gitu ya. Dalam keadaan berpuasa ini kan kita 12-14 jam tidak mengkonsumsi makan minum, kita kok tetap kuat karena ada cadangan energi. Nah, cadangan energi itulah yang di saat bulan puasa itulah yang dibakar. Energi kita yang disimpan di dalam otot gitu ya, atau mungkin tadi lemak yang kita masih banyak nih. Ini di bulan puasa itulah saatnya pembakaran kalorinya. Jadi jangan khawatir, nggak usah berlebihan, saya harus minum vitamin yang selengkap-lengkapnya sebanyak-banyaknya misalnya biar sehat, itu malah menjadi salah kaprah. Betul. Kadang kita tuh maunya bulan puasa ibadahnya pol-polan. Iya. Padahal kita cuma makan tuh berjarak jauh ya Bu ya. Aku khawatir nanti aku ngajinya nggak bisa full, akhirnya aku minum multivitamin yang banyak. Ternyata salah ya Bu ya. Iya. Jadi memang secukupnya dan memang tidak boleh berlebihan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, satu pertanyaan terakhir nih Bu dari netizen. Dari netizen ya. Dari Mbak Neti berarti ya. Mbak Neti, Pak Neti. Jadi gini, kita itu kadang sukanya kan zaman sekarang yang instan ya Bu ya. Iya. Pusing dikit ke warung belinya Panadol. Terus sakit gigi dikit ke warung larinya beli Panadol lagi dan lain sebagainya. Ini jadi merah nih. Sebenarnya ada nggak sih Bu, bagaimana kita cara mengetahui obat yang aman untuk dikonsumsi yang memang beredar bebas di masyarakat, yang masih bisa kita beli dan konsumsi secara aman, dan kategorinya atau ciri-cirinya yang bisa kita ketahui itu seperti apa sih Bu? Ya, baik. Bagus juga di pertanyaannya ya. Jadi memang masyarakat kadang-kadang suka sedikit paranoid juga gitu ya. Aduh, pusing dikit harus minum obat gitu ya. Kemudian misalnya dia mual dikit minum obat gitu ya. Jadi konsumsi obat mungkin di sini ada Bapak Ibu yang biasanya gitu ya, keluhan dikit langsung minum obat, oh cespleng nih gitu ya.
Nah, obat itu kan sebetulnya adalah zat gitu ya, zat yang memang dia mempunyai fungsi itu macam-macam, Mbak. Bisa mencegah penyakit seperti tadi ya, untuk obat-obatan tertentu. Vaksin itu kan bisa mencegah penyakit, kemudian dia bisa memelihara kesehatan, contohnya vitamin. Nah, bisa juga untuk mengatasi gejala-gejala. Tadi pusing ya obat pusing, batuk ya obat batuk. Nah, tetapi kalau dikonsumsi secara berlebihan itu juga ada potensi efek samping. Paracetamol saja yang tadi Mbak Novi sebutkan ya, Panadol lah, dikit-dikit Panadol, dikit-dikit Panadol gitu. Itu kan isinya paracetamol 500 mg. Kalau Mbak Novi misalnya sakit kepalanya sehari bisa 4 kali atau 5 kali. Berarti kan 5 kali meminum Panadol yang 500 mg. 5 kali 5 2.500 mg dalam sehari. Artinya apa? Itu untuk dosis usualnya dia aja sudah berlebihan. Ada resiko efek samping Mbak Novi, walaupun obatnya ringan. Kalau berlebihan jangka panjang seperti paracetamol, dia bisa menyebabkan kerusakan fungsi hati. Nah, itu harus hati-hati juga. Jangan sampai gini, ya tadi, kan ada labelnya Bu, obat yang labelnya hijau berarti bebas. Memang itu golongan obat bebas, bukan berarti obat bebas itu bebas aja makanya. Tidak ya. Jadi Bapak Ibu semua kalau misalnya memperhatikan ya, kemasan obat itu ada tanda lingkaran kecil ya, bulat lingkaran yang warnanya hijau itu pertanda namanya obat bebas. Kalau lingkaran kemudian warnanya biru itu namanya obat bebas terbatas. Obat bebas dan obat bebas terbatas itu apa? Obat yang dibeli boleh tanpa resep dokter. Boleh beli sendiri. Tadi Mbak Novi beli ke warung, beli ke toko obat atau ke apotek gitu ya, atau di supermarket misalnya, itu kan boleh ya dibeli langsung tanpa harus ada resep dokter. Namun perlu diperhatikan bahwa obat bebas dan obat bebas terbatas juga ada aturan penggunaannya. Nah, aturan penggunaan seperti tadi, vitamin kan dosisnya 1 kali sehari 1 kapsul misalnya. Itu tidak harus setiap hari dikonsumsi, bila perlu, bila kondisi kita sedang lemah gitu ya. Nah, kalau misalnya obat paracetamol tadi, dia dosisnya 3 kali sehari 1 tablet. Artinya dosis untuk maksimalnya sehari kan 1.500 mg. Kalau Mbak Novi tadi 2.500, ya itu sudah melebihi dosisnya. Jadi dosis maksimumnya bisa 1.500 sampai 2.000 mg. Nah, di sini Mbak Novi hati-hati bahwa label itu bukan berarti kita harus bebas gitu, berarti bebas aja. Yang bebas terbatas itu ada tambahan lagi Mbak, namanya peraturan P itu ada istilahnya perhatian. Nah, kalau Mbak Novi jeli, lihat di kemasan obatnya itu ada kotak warna hitam, ada tulisin P nomor 1, P nomor 2, P nomor 3, P nomor 4, dan P nomor 5. Nanti Mbak Novi cek ya. Nah, apa itu kotak hitam? Nah, kotak hitam itu adalah tentang perhatian yang harus diperhatikan oleh konsumen ya. Contoh kalau obat P nomor 1 itu adalah obat yang memang harus diresepkan oleh dokter. Itu ya Mbak Novi, misalnya P nomor 2, obat ini hanya obat kumur, tidak boleh ditelan contohnya. Jadi ada peringatan-peringatan, itu yang obat bebas terbatas, ada peringatannya. Nah, dan satu lagi adalah obat dengan tanda lingkaran merah, ada huruf K-nya di tengah. Nah, K-nya itu ya, K-nya warna hitam, lingkaran warna merah, ada huruf K warna hitam, itu namanya obat keras. Nah, obat keras ini obat yang harus pakai resep dokter. Contohnya apa? Antibiotik ya, seperti mungkin dikenal masyarakat, amoksisilin gitu ya, ciprofloxacin gitu ya, kemudian cefadroxil dan kawan-kawannya. Nah, obat-obat jantung, obat-obat diabetes, hipertensi, semua labelnya sama tuh. Label hurufnya ada K dan lingkaran merah, itu adalah obat keras. Dan mungkin satu lagi label yang mungkin Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mengkonsumsi obat ini, ada lagi label di mana obat itu adalah golongan misalnya narkotika. Tapi di narkotika untuk penggunaan pengobatan ya, yang ideal itu wajib oleh resep dokter, kalau itu nggak boleh banget. Nah, itu juga labelnya ada seperti tanda tanda plus seperti itu ya, warnanya lingkaran warna putih dan tanda plusnya itu warnanya merah. Seperti itu Mbak Novi, jadi nanti dicek-cek ya. Nah, sekalian nih ada juga logo Bapak Ibu obat yang dikonsumsi masyarakat, obat tradisional. Contoh misalnya obat tradisional atau jamu, tolak angin misalnya sachet itu, kalau Bapak Ibu jeli itu juga ada tandanya. Jadi ada tanda kalau dia jamu maka dia tandanya lingkaran bulat, ada gambar pohon berdaun-daun. Nah, itu artinya jamu. Tapi ada juga misalnya lingkaran kemudian seperti bintang, itu namanya obat herbal terstandar. Iya, kemudian ada lagi misalnya lingkaran kemudian itu bukan
tandanya lebih sedikit lagi gitu ya, ada kayak tanda panah, itu namanya fitofarmaka. Jadi obat tradisional pun yang dijual bebas ya di masyarakat itu juga ada klasifikasinya. Yang sering mungkin teman-teman atau Bapak Ibu konsumsi biasanya jamu ya, atau obat herbal terstandar. Bedanya apa dengan jamu? Karena obat herbal terstandar ini dia sudah melalui uji standarisasi dari bahan-bahannya gitu. Jadi itu yang membedakan. Nah, kalau fitofarmaka itu lebih tinggi lagi Mbak Novi. Obat herbal tapi dia sudah uji klinis kepada manusia. Sehingga obat ini bisa dikatakan setara dengan obat kimia. Efeknya, khasiatnya juga setara dengan obat kimia. Jadi jangan salah, Indonesia ini negara yang kaya, yang punya banyak sekali fitofarmaka. Gitu ya, nanti biasanya dokter-dokter, bahkan ini sekarang sudah masuk ke dalam formularium nasional, ada beberapa obat fitofarmaka, sehingga kita bisa juga memajukan gitu ya, obat-obatan tradisional Indonesia menjadi diresepkan oleh dokter untuk pasien-pasien masyarakat Indonesia. Gitu Mbak Novi. Baik, tadi berarti secara lengkap sekali ya Bu sudah dijelaskan. Karena kan kita untuk beli obat tuh tidak memperhatikan kemasannya, tidak memperhatikan juga logo-logo yang ada di dalamnya. Tapi dengan yang sudah dijelaskan tadi, mungkin Bapak Ibu bisa mempraktekkan dari sekarang ya. Jadi kalau ke warung, ke apotek atau kemana, diperhatikan lagi kemasannya. Apakah ada lingkaran yang warna hijau, biru, atau merah gitu ya, atau tanda-tanda tadi yang obat tradisional. Dan mungkin satu hal lagi Mbak Novi sebelum saya lupa, tanda expired obat. Iya, itu Bapak Ibu mungkin kalau misalnya dilihat ya obat ya, memang ini agak unik ya, tanda expired itu adanya kadang-kadang di blister itu tersembunyi gitu ya, udah tersembunyi kadang-kadang nggak kelihatan, cuman blisternya aja gitu ya yang harus begini ngelihatnya karena cuman dilekukkan blister. Tapi ada juga yang dikemasan memang dicetak, warnanya hitam atau merah. Di situ ada tulisan namanya expired date. EXPDAT, expired date atau ED. Nah, itu adalah menunjukkan tanggal kadaluarsa obat. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita meminum obat tanpa melihat expirednya. Itu juga berbahaya gitu ya. Jadi memang teliti sebelum membeli, teliti juga sebelum meminum obatnya. Gitu. Baik, terima kasih Bu ini penjelasannya. Jadi bisa ya Bapak Ibu ya, nanti ketika memang membeli obat di luar sana tanpa resep dokter, kita jadi jeli dan kita tahu apa yang mau masuk ke dalam tubuh kita. Kita ketika beli obat, kita perhatikan apakah ini obatnya memang obat yang keras dan mesti hati-hati dalam mengkonsumsinya, ataukah memang obat ini obat yang biru ya tadi labelnya bebas terbatas, jadi bisa juga apa namanya diminum tapi tidak terlalu sering atau dengan memang ada resep di labelnya gitu. Atau obat bebas pun juga dengan label hijau harus dengan beberapa mengikuti aturan pakai. Aturan pakainya, tidak bisa aduh pusing sedikit minum terus habis itu sejam kemudian pusing lagi minum seperti itu ya Bapak Ibu. Dan jangan lupa di setiap kemasan obat itu ada tanggal kadaluarsanya. Biasanya tanggal kadaluarsanya itu tertulisnya ED, suka disingkat ya, nah namanya expired date, atau diproduksi tulisannya MFG, manufaktur. Suka bingung kan ini mana ya expired? Iya. Oh MFG-nya 2 Februari, berarti ini udah nggak bisa diminum dong. Iya. Padahal ternyata itu adalah MFG adalah masa pembuatannya. Iya. Dan ED itu adalah kadaluarsanya yang tidak boleh lagi dikonsumsi sama Bapak Ibu dan itu harus dibuang. Jangan, kadang nih masih ada obat sedikit masuk kulkas. Iya betul. Pusing lagi mau diminum ternyata sudah expired seperti itu. Baik, terima kasih Bu Indri, terima kasih juga. Sama-sama. Nah, setelah tadi adalah pertanyaan dari netizen. Sekarang kita akan membuka sesi pertanyaan dari Bapak Ibu semua yang ada di sini. Kita berikan. Tuh, bapaknya mau nanya. Bapaknya tuh ada yang pengen tanya. Bapaknya. Boleh dikasih? Itu saja Pak Bapak. Dikasihin aja air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah jelaskan tentang obat-obatan yang sangat mungkin masih belum paham kita tuh aturan pakai nih. Oh, aturan pakai. Aturan pakai. Kadang kita suka namanya ya
ya mungkin faktor kali ya, suka lupa antara obat sebelum makan, saat makan, sama sudah makan. Nah, kadang-kadang obat yang sebelum makan tuh lupa, kita udah makan setengah piring, baru ingat ya. Nah, apakah itu boleh didouble dengan langsung obat yang pada saat makan, atau ingat-ingatnya udah selesai makan nih? Nah, itu gimana? Apakah boleh digabung dengan obat? Jadi obat sebelum makan, saat makan sama sesudah makan. Nah, itu apakah boleh seperti itu? Terus jika mungkin harus minum 3 kali, tiba-tiba yang di pagi hari ini lupa gitu. Apakah nanti bisa dirapel di malam hari atau gimana? Itu mungkin perlu penjelasan tuh, mungkin banyak yang belum paham juga. Terima kasih Bu ya. Namanya siapa? Saya namanya Budi. Pak Budi. Salah satu pengurus di BKM. Ya, terima kasih Pak Budi. Ya, pertanyaannya betul. Pertanyaan Pak Budi ini keren nih. Keren sih, benar. Yang kita alami gitu. Kira bagaimana? Betul. Dan obat itu memang ini ibarat kata ada seninya ya. Jadi memang tidak semua obat itu sama sesudah makan. Betul. Ada yang sebelum makan, bahkan yang sebelum makan juga ada yang langsung ditelan, ada yang dikunyah dulu, ya kan? Ada yang harus dilarutin dulu dalam air, ada yang langsung misalnya ya. Kemudian di saat makan, jadi baru suapan ketiga, kemudian Bapak minum obatnya baru lanjutin lagi minumnya. Seperti itu ya Pak. Dan obat ada yang diminum sesudah makan. Gimana kalau lupa? Ini menarik ini ya. Bapak harus bersyukur karena Bapak lupanya saat mau makan. Ada orang yang lupa minum obat, ya kemarin lupa minum obat. Nah itu yang parah Pak ya. Kalau Bapak saat lagi makan itu cuma beda itunya aja timingnya. Nah sekarang kita perhatikan gini Pak, obat yang sebelum makan, kenapa harus dia diminum sebelum makan? Kan gitu ya Pak ya. Kenapa? Karena obat itu dia efektif ketika lambung kita sedang kosong. Jadi lambung sedang asam gitu ya, belum ada makanan, dia efektif dalam keadaan lambung asam. Biasanya obat apa? Obat mah, obat lambung ya Pak ya. Itu harus dalam keadaan lambungnya kosong. Nah, kemudian ada obat yang di saat makan, saat suapan kedua, ketiga tadi ya, di tengah-tengah makan. Biasanya Mbak, itu adalah obat diabetes misalnya, seperti metformin. Kenapa dia harus saat makan? Karena memang dia cara kerjanya adalah bersama makanan lebih efektif. Dan juga ada Pak, obatnya obat enzim. Enzim pencernaan itu kalau minumnya yang paling pas saat mengunyah makanan. Kenapa? Karena enzim pencernaan itu juga kan keluar ketika saat mengunyah makanan. Saat kita minum obat yang isinya enzim, maka dia efeknya juga akan optimal. Nah, kalau yang sudah makan biasanya obat-obat yang menyebabkan efek samping, misalnya iritasi lambung, makanya dia harus ada makanan. Nah, kalau Bapak misalnya lupa, apa yang harus dilakukan? Diminum saja Pak, gitu ya, karena kalau misalnya kita minumnya tadi lewat ya, pas saat udah makan gitu ya. Tapi ada triknya kalau dia obat lambung Pak. Kalau obat mah, Bapak lupa, jangan minum sesaat setelah makan. Tapi ada jarak 2 jam dulu setelah makan. Jadi lambungnya kan udah kosong Pak. Itu kolek, bubur sumsum segala macam itu udah masuk Pak tuh ya. Kalau udah 2 jam itu udah kosong lagi lambungnya. Nah obat mahnya baru diminum. Tetapi kalau obat Bapak misal obat diabetesnya, kemudian obat nyerinya misal atau pusingnya, itu bisa bersamaan, nggak apa-apa. Yang berkurang itu hanya tingkat kadarnya saja yang mungkin tadi berkurang sedikit sekali bersama dengan makanan, tapi tidak terlalu ekstrim. Gitu ya Pak ya. Jadi boleh Pak, nggak apa-apa. Yang parah itu kalau udah lupa Pak, harusnya tadi minum ya. Besoknya baru lupa, nah itu nggak boleh. Kemudian tadi pertanyaan kedua ya Mbak, itu bagus juga. Kalau misalnya obat yang tadi harusnya sahur, saya lupa ya Pak. Terus pas buka boleh nggak saya minum pas buka dua-duanya? Dilihat jenis obatnya Pak. Kalau Bapak menderita diabetes misalnya, Bapak harusnya kan ada yang di sahur 1, dibuka 1. Bapak lupa sahur 2 tablet, Bapak minum saat buka, apa yang terjadi? Bapak nggak bisa terawih Pak. Iya, lemes Pak. Bisa pingsan itu, nggak bisa bangun ya Pak. Karena dosisnya langsung tinggi di saat yang bersamaan. Nggak boleh gitu ya, jadi bisa menyebabkan hipoglikemia atau kadar gula darahnya jadi turun drastis. Jadi harus dilakukan, minumlah dosis Bapak saat itu, tetap yang dosis di pas buka aja. Yang sahur ya sudah lah ya, yang sahur kita maafkan saja gitu ya. Seperti itu Pak ya, jangan menggunakan double dosis di saat yang bersamaan, apalagi saat bulan puasa gitu ya tadi gitu.
atau obat hipertensi nih, lupa tadi sahur, buka minum dia 2, sama bisa lemes juga. Ya Pak ya? Insya Allah seperti itu kurang lebih. Baik, terima kasih Pak Budi pertanyaannya. Mudah-mudahan sudah menjawab ya Pak ya. Kegelisahan, kegalauan ya. Jadi udah gak galau lagi ya Pak. Kalau lupa besok diingetin Pak, bikin alarm ya Pak ya. Iya. Betul. Baik, alhamdulillah beberapa pertanyaan. Sudah? Kita tadi Sudah. mulai dari netizen, dari Instagram, dari juga Facebook sudah yang kami paparkan tadi dengan narasumber kita, dan juga tadi alhamdulillah secara antusias dari Pak Budi menanyakan juga bagaimana sih kalau misalkan terlalu banyak obat dan lain sebagainya. Jadi memang kesimpulannya adalah Bapak Ibu, penggunaan obat pada saat bulan puasa itu tidak menghalangi secara khusus terhadap ibadah kita di bulan puasa. Tetap bisa dikonsumsi dengan berbagai trik dan juga anjuran yang tadi sudah dipaparkan. Jadi yang misalkan saat ini sedang sakit, insya Allah nanti bisa tetap sembuh dengan cepat ya Bu ya, dengan mengikuti aturan-aturan lainnya. Dan juga memang obat-obat rutin yang memang harus dikonsumsi setiap hari juga masih bisa untuk dikonsumsi setiap hari. Ya. Dengan jam-jam yang tadi sudah dijelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih yang sudah menyimak dari tadi subuh. Oh salah, dari tadi subuh ya. Yang sudah menyimak dari setengah jam yang lalu sampai dengan sekarang masih tetap duduk manis dan juga banyak-banyak pertanyaan yang muncul tadi. Terima kasih juga kepada narasumber internasional Sama-sama. Ibu-ibu untuk waktunya, dan kami tutup, mohon maaf Bapak Ibu bila masih banyak kekurangan. Kami tutup talk show kita hari ini. Dengan baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.